Baterai Iron Dome Israel diserang roket perlawanan di Lebanon. Hizbullah tak hanya menargetkan baterai Iron Dome, lokasi tentara Israel juga menjadi target serangan. Serangkaian serangan diluncurkan Hizbullah menyasar posisi-posisi penting militer Israel. Pada Kamis 8 Agustus 2024, perlawanan menembakkan beberapa salvo roket ke arah Al-Jalil Barat yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, roket disebut menghantam area antara Silomi dan Naharia. Dalam operasi keempatnya, Hizbullah juga meluncurkan roket menargetkan baterai Iron Dome. Selain itu menyasar posisi artileri dan kendaraan militer yang diparkir di Al-Jalil Barat yang diduduki. Serangan itu terjadi sebagai respon terhadap agresi Israel terhadap kota Dawir. Beberapa roket Burkan kaliber besar kemudian ditembakkan ke Barak Zaid yang menjadi markas bagi satu batalion brigade teritorial ke-300. Roket-roket tersebut ditembakkan sebagai respon terhadap serangan Israel di kota Majdal Zon. Sore harinya perlawanan menyerang situs militer Al-Summahah di perbukitan Kifar Koba. Markas besar divisi ke-91 di Pangkalan Biranit juga diserang. Serangan diklaim tepat sasaran dan menghancurkan satu bagian lagi di dalamnya hingga terbakar. Barak lain di Ramim diserang pada pukul 7.40 malam dan terkena serangan langsung. الله يتقبل منك الله يتقبل منك وحش روح الله سيد من يفجر شيلي بسم الله الله أكبر. Aksi berani Brigade Al-Hassam melumpuhkan kendaraan tempur tentara Israel. Mereka berkati IDF lalu meletakkan peledak ke dalam tank Yonis hingga meledak hebat. Mujahidin Brigade Al-Hassam berlari meletakkan peledak dekat kendaraan pengangkut personel M113. Dikutip dari Tribunnews.com, peledak tersebut bahkan dibawa dengan tangan kosong. Setelah dirasa posisi peledak berada di tempat yang tepat, Mujahidin Al-Hassam langsung berlari meninggalkan target. Beberapa saat kemudian, tampak kendaraan pengangkut personil M113 itu hancur lebur. Ledakan yang sangat besar terlihat dari peledak yang didekatkan dengan tank itu. Tentara Israel yang berada di dalamnya diduga tewas, namun ada pula yang terluka. Menurut Brigade Al-Hassam, serangan ini terjadi di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat kota Rafah di jalur selatan. Serangan dilakukan menggunakan peluru Al-Yasin 105. Tanya Brigade Al-Hassam, serangan juga diluncurkan Hizbullah dari Lebanon. Mereka menargetkan baterai Iron Dome dan sejumlah artileri di Jalil Barat yang diduduki. Sebuah kapal yang berlayar di selatan Mocha, Yaman diserang. Operasi perdagangan maritim Inggris menyebut serangan dilancarkan dari dua perahu kecil. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024. Menurut OKMTO, sebuah RPG dan rudal meledak di dekat sebuah kapal yang berlayar 45 nm. Mereka menyebut dua perahu penyerang itu masing-masing membawa 4 orang yang mengenakan jas hujan putih dan kuning. Sementara perahunya berwarna hitam dan putih. UKMTO memastikan kapal dan awaknya dalam kondisi selamat. Kapal yang belum diketahui asalnya itu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya. Insiden itu saat ini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Sebelumnya pada Kamis 8 Agustus, Komando Amerika Serikat mengklaim berhasil menghancurkan 2 rudal jelajah anti kapal dan sebuah kapal permukaan tak berawak di Laut Merah. Rudal-rudal itu diduga diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Selain itu mereka juga mengklaim menghancurkan stasiun kontrol darat yang terletak di wilayah yang dikuasai sana di Yaman. Iran disebut menunda serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Namun Angkatan Bersenjata Yaman memastikan baik Iran maupun poros perlawanan bakal menyerang Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin kelompok Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Menurut Abdul Malik, keterlambatan serangan balas dendam Iran dan poros perlawanan adalah masalah taktis untuk mengubahnya menjadi respon yang efektif.
Pasalnya pembunuhan terhadap Haniyeh dan komandan senior Hizbullah Fuad Syur telah mempengaruhi seluruh wilayah. Malik kembali menegaskan serangan balas dendam terhadap Israel tidak bisa dihindari. Bahkan apa yang terjadi ke depannya tak bisa diabaikan menggunakan cara apapun. Dikutip dari tribunnews.com, Israel saat ini disebut berada dalam keadaan takut dan panik yang ekstrim. Yunis dinilai telah mengetahui bagaimana dampak serangan poros perlawanan ke negaranya. Sebelumnya beredar kabar jika Iran menunda serangan apapun ke Israel. Iran diyakini menunggu hasil pertemuan Organisasi Kerjasama Islam. Adapun pertemuan itu diadakan pada Rabu 7 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengecam keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah. Pasalnya Washington dinilai bisa memanfaatkan konflik tersebut untuk memulai Perang Dunia III. Lukashenko menilai di bawah Presiden Joe Biden kebijakan Amerika Serikat di dunia tampaknya telah diatur entah bagaimana. Negara yang menjadi teman atau musuh telah ditetapkan. Dikutip dari tribunnews.com, Amerika Serikat disebut perlu melancarkan semacam perang demi perubahan rezim. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam propaganda menentang Amerika Serikat atau beberapa sekutu tradisional negara CIC lainnya. Namun Presiden Belarusia ini menyebut perlu untuk membangun hubungan dengan siapapun. Diketahui hingga saat ini Amerika Serikat telah memberikan dukungan penuh ke Israel sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Negara pimpinan Joe Biden itu bahkan sudah mengirimkan sejumlah bantuan. Bantuan itu berupa senjata militer maupun kendaraan tempur. Kini konflik Timur Tengah semakin memanas setelah pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh. Israel sendiri diduga menjadi dalang serangan tersebut. Akibatnya, Iran, Hizbullah, dan militan Houthi Yaman bersumpah akan melakukan serangan balasan. Iran hingga saat ini belum meluncurkan serangan ke Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Diduga Teheran bakal memilih untuk mencari para pelaku pembunuhan ketimbang melancarkan serangan ke Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Iran diyakini bakal mencari orang-orang yang telah berkhianat dengan menjadi mata-mata Mossad. Mossad sendiri merupakan agen rahasia Israel. Teheran dinilai tengah menimbang-nimbang terkait adanya tekanan yang datang ke pihaknya. Tekanan itu muncul agar Iran tidak meningkatkan ketegangan di kawasan jika lebih memilih untuk melakukan serangan ke Israel. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar sendiri menentang Teheran melakukan serangan ke Israel. Hal itu disampaikan dalam pertemuan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Iran. Ishaq menuturkan bahwa sebenarnya pembunuh Haniyeh memang harus dicari. Akan tetapi negara Islam jangan sampai masuk perangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.